I think they're getting confused. Dr. Bank. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue akan merangkum sebuah film bergenre fiksi ilmiah yang sangat mind blow banget. Pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi jika alien datang ke bumi? Apakah alien itu nyata? Apa tujuan mereka datang ke bumi dan seperti apa rupa mereka? Kalau mungkin kalian berpikir mereka datang dengan pesawat UFO seperti ini, atau rupa dan bentuknya seperti ini, bukan. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang menjelaskan kedatangan makhluk luar angkasa ke bumi dan apa tujuan mereka datang. Film ini adalah salah satu film sci-fi berbiaya besar paling cerdas. Dirilis pada tahun 2016 berjudul Arrival. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari aku selanjutnya. Tak lupa pasangkan handsfree di telinga dan simetriskan posisi rebahan paling nyaman. Oke, kalau sudah, selamat menonton. Enjoy! Pembukaan film kita akan disuguhkan sebuah scene yang memperlihatkan seorang ibu setelah melahirkan bayi yang lucu. Diikuti dengan bayi itu tumbuh menjadi anak perempuan yang ceria. Sampai kemudian ia menginjak remaja dan tiba-tiba ia sakit kemudian meninggal dunia. Selanjutnya kita akan disuguhkan oleh sosok ibu yang tengah ditinggal pergi anaknya. Namanya adalah Louise Banks. Ia berangkat ke suatu kampus untuk mengajar mahasiswa dan mahasiswi. Jadi dia adalah dosen di bidang bahasa. Tak lama kemudian sebuah berita mengagetkan muncul yang sudah tersebar di mana-mana, sampai ia membuka saluran berita di TV. Tampaknya Montana kedatangan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata hal itu juga terjadi di penjuru dunia. Kelas terpaksa dibubarkan dan Montana resmi ditutup. Banyak yang membicarakan fenomena ini di berbagai saluran berita. Namun sampai sini kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah benda besar berbentuk lonjong berwarna abu-abu hitam dengan tinggi 1.500 kaki telah mendarat di bumi dan di 12 negara lainnya. Banyak keributan di mana-mana setelah munculnya benda itu ke bumi dan di beberapa daerah resmi ditutup seperti kejadian COVID-19. Sampai perlindungan militer dan tentara ikut andil di dalamnya. Jadi ada apa sebenarnya ini? Meskipun kampus kosong, Louis tetap pergi ke kantornya. Entah apa yang ia lakukan walaupun hanya sekedar menatap laptop. Tak lama kemudian, Kolonel J.T. Weber datang menemuinya. Ia menyerahkan sebuah rekaman suara yang sangat tak mudah dipahami dan meminta Louis menerjemahkan apa artinya. Karena Louis pernah bekerja menerjemahkan bahasa Persia untuk intelijen militer. Namun setelah didengarkan, Louis tak mengerti apa yang makhluk ini bicarakan. Ia harus berinteraksi langsung supaya bisa mengerti apa yang mereka katakan. Namun Kolonel Weber tak mengizinkan Louis untuk ikut ke Montana karena ia hanya punya izin TS. Gak tahu TS apaan yang dia maksud. Akhirnya Kolonel pergi dan sebelum pergi Louis meminta Kolonel untuk menanyakan pada Danvers arti kata perang dalam bahasa Sanskerta. Tepat di pagi petang pukul 4 pagi kayaknya, Kolonel datang ke rumah Louis dan menyampaikan jawaban dari kata bahasa Sanskerta yang artinya argumen. Dari situ, akhirnya Louis berangkat ke Montana untuk melaksanakan sebuah tugas dengan menggunakan kemampuan bahasanya. Di dalam helikopter, mereka berbincang-bincang dan mengobrolkan sesuatu. Selanjutnya kita akan melihat sebuah wahana besar lonjong di tengah padang luas yang berkabut, tampak sangat misterius, dan apa yang mereka lakukan di sana. Pesawat alien ini muncul tanpa peringatan dan tanpa penjelasan. Tampaknya tak ada agenda khusus yang mereka sampaikan terkait kedatangannya di bumi. Louis ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bergabung dalam timnya, karena komunikasi antara pemerintah dan alien selalu gagal dikarenakan masalah bahasa. Alien jelas tidak mengerti bahasa manusia. Gak masuk akal banget kalau ada alien yang tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Perlu aku akui, satu kata untuk film ini adalah keren.
Sesampainya di sana, Lois dan Ian masuk ke ruang medis untuk mendapatkan imunisasi supaya tak terkena bakteri dan semacamnya. Jadi Ian akan bekerja sama juga dalam tim ini. Ia adalah fisikawan dari Los Angeles. Setelah itu, Lois masuk ke sebuah ruangan yang banyak komputer karena pesawat alien datang di 12 titik penjuru dunia termasuk Cina, Venezuela, Australia, dan lain-lain. Di dalam ruangan itu, pemerintah berusaha berkomunikasi dengan ke-11 negara lainnya untuk menemukan jawaban kenapa mereka datang dan apa tujuannya. Apakah mereka jahat atau baik atau sekedar turis? Kali ini, Ian dan Lois akan memimpin tim mereka dan melakukan riset bersama. Sebelum masuk ke pesawat alien, mereka harus menggunakan semacam jas untuk menangkal radiasi di dalam pesawat. Ini tuh kayak semacam pakaian hazmat gitu. Kemudian naik kendaraan dan menuju ke sana. Singkat cerita, mereka pun sampai dan naik menggunakan alat. Karena pesawat tertutup, Ian menggunakan tangannya untuk mengucapkan salam masuk. Dan tak lama kemudian pintu pun terbuka. Selanjutnya tim masuk ke dalam dengan was-was, ketakutan, tegang, dan lain-lain. Takut entah apa yang terjadi di dalam sana, terutama Lois dengan mukanya yang penuh tanda tanya. Di dalam sana ada Ian, Lois, 2 tentara, dan Kolonel Weber. Tampaknya masuk ke dalam seperti menjelajahi bulan, dan gravitasi terletak pada setiap dinding. Astaga, mengerikan sekali ya. Mereka menelusuri lorong panjang dan gelap, kemudian sampailah pada sebuah cahaya putih dengan dinding yang menyelimuti. Tak lupa ada seekor burung yang berfungsi untuk memanggil mereka. Tak lama kemudian mereka datang dengan penampakan yang besar dan tangan-tangannya yang menjulang panjang. First impression bagi Lois yang kaget dan deg-degan melihat mereka, dan kemudian berhasil mendapatkan rekaman suara dan mulai menelitinya. Sementara saluran berita semakin heboh dan ricuh semenjak kedatangan alien di negara mereka masing-masing. Sesi kedua, Lois dan Ian akan kembali masuk. Namun di tengah Lois sedang berpikir, ia menemukan ide untuk membawa papan supaya mempermudah percakapannya dengan alien, atau juga disebut sebagai alat visual. Sesampainya di sana, Lois menuliskan kata human dan menunjukkannya pada alien. Awalnya si alien tak merespon, sampai tak lama kemudian ia menunjukkan jawaban dengan mengeluarkan tinta dari tangannya yang seperti gurita. Tinta itu membentuk sebuah simbol, dan kini Lois membawa kemajuan pada penelitian. Namun sayangnya, Kolonel malah mengira Lois mengajari mereka membaca, dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk sebuah jawaban. Padahal Lois hanya berusaha memahami bahasa mereka. Kalau nggak paham bahasanya, bagaimana mau ngerti tujuan mereka apa ya kan? Setelah mendapatkan simbol, mereka pun mempelajarinya. Dan tak lama kemudian, Lois dan Ian kembali ke pesawat untuk melakukan sesi berikutnya dengan menuliskan namanya. Alien merespon dengan satu simbol yang tak mudah dipahami oleh mereka, sehingga Lois berpikir dengan melepas jas dan pelindungnya mungkin akan mempermudah sesi ini. Ternyata dia baik-baik saja meskipun tak menggunakan pelindung atau pakaian hazmat. Lois mendekatinya dan mencoba berkomunikasi. Sumpah aku tuh nggak habis pikir cara bikin film kayak gini gimana ya. Ya, ini baru namanya perkenalan. Ian juga melepas pakaian hazmatnya dan mulai berkenalan. Lois menanyakan nama mereka dan mereka pun mengeluarkan 2 simbol yang menunjukkan nama. Namun karena Lois dan Ian tak paham maksudnya, maka mereka berdua menamai makhluk itu dengan Abbott dan Costello. Kita panggil saja mereka 2 nama itu. Sesampainya di ruang medis, Lois harus dicek apakah dia kena radiasi atau tidak, berhubung dia melepas pakaian hazmatnya. Ternyata tak terjadi apapun. Keren sih, ini pekerjaan macam apa yang sekeren ini. Namun selama Lois bekerja, ia selalu terbayang-bayang akan kenangan masa lalunya bersama gadis kecil putrinya. Pekerjaan harus tetap lanjut, ia kembali meneliti setiap simbol yang didapatkan karena setiap sesi ada perbedaan. Mereka juga mendapatkan simbol-simbol baru yang harus diteliti.
Mereka tak mengetahui tentang heptapod, berasal dari bahasa Yunani yang artinya 7 kaki. Banyak pertanyaan yang ada di dalam pikiran manusia, kenapa makhluk ini datang ke bumi. Mereka tak menunjukkan apapun, maksudnya adalah mereka tak melakukan apapun. Apakah mereka sekedar turis yang berkunjung, atau alien ilmuwan yang melakukan riset? Pesawat mereka tak meninggalkan limbah, gas, atau radiasi. Ini nggak tahu bisa disebut pesawat atau tidak, tapi benda ini lebih terlihat seperti kacang. Entahlah, Lois masih mencari jawabannya. Sesi-sesi berikutnya tetap berjalan, yang jelas makhluk itu tak menulis seperti manusia. Mereka menulis semasiografik. Kosakata yang dilontarkan semakin beragam. Abbott dan Costello segera memahami, riset dan penelitian tetap lanjut karena semakin banyak kosakata, semakin banyak simbol yang mereka dapatkan dan perlu terus diteliti. Intinya mereka menemukan bahasa baru, yaitu bahasa heptapod. Berita-berita di negara lain tetap heboh dengan kedatangan alien dan terus berprasangka buruk kalau alien akan menghancurkan bumi, termasuk kepala militer Cina Jenderal Zhang, bahkan Kolonel Weber, begitu pula prajurit tentaranya. Masyarakat banyak yang demo tentang kinerja pemerintah yang tak segera menindaklanjuti masalah ini, karena takut akan terjadi sesuatu hal. Namun perlu diketahui bahwa tim riset juga sedang bekerja keras menemukan jawaban, kendati tak begitu mudah berbicara dengan makhluk luar angkasa. Lois terus dihantui dengan bayang-bayang putrinya saat sekolah dan menunjukkan gambar ia dan suaminya saat menanyakan soal PR, saat bermain, bahkan saat putrinya sakit dan meninggal dunia. Jadi dia akan sedikit bingung, begitu pula penonton, apa hubungannya masa lalu putrinya dengan kasus ini. Karena keadaan semakin terombang-ambing, ditambah pimpinan militer Cina akan mengambil keputusan diikuti keempat negara lainnya, maka Kolonel Weber memerintahkan Lois untuk menanyakan sesuatu pada Costello dan Abbott. Tak disangka ketika Lois melontarkan pertanyaan, apa tujuan heptapod? Costello dan Abbott menjawab dengan menawarkan senjata atau weapon. Dari situ, semua pasukan militer, pemerintah Amerika, tim riset, dan lain-lain menyimpulkan bahwa mereka datang untuk peperangan. Semakin ricuhlah keadaan, berarti mereka datang untuk menghancurkan. Terjadilah perdebatan antara Lois dengan pasukan militer, jadi di sini si pasukan militer dan tim riset lainnya berprasangka buruk atas kedatangan alien setelah mendapat jawaban soal senjata. Namun Lois tetap bersikeras berpikir positif karena bahasa mereka masih berantakan. Kemungkinan itu bukan jawaban akurat atau ada maksud lainnya. Ditambah negara lainnya sudah mengambil keputusan akan memerangi alien, terutama pimpinan militer Cina yang menyebutkan bahwa dirinya tak mempercayai adanya alien dan akan berpidato di rapat PBB. China no longer trusts the aliens who want to divide. Waktu tersisa sedikit, Lois dan Ian memanfaatkannya untuk menemui Abbott dan Costello demi memastikan jawaban. Costello memberi simbol yang diartikan oleh Lois, yaitu teknologi, perlengkapan, ilmu, dan lain-lain. Namun kemudian setelah pertanyaan kedua dilontarkan, Abbott menunjuk sesuatu yang ada di belakang Lois, yaitu bom. Oknum tentara sudah memasukkan bom pada pesawat itu. Lois mendekatinya dan menuliskan sesuatu pada dinding. Costello mengeluarkan banyak tinta yang tak seperti biasanya, bahkan sangat rumit dan tidak mudah dipahami. Hingga waktu bom akan meledak, tiba-tiba Can you even do that? Lois dan Ian terpental keluar dan secara otomatis pintu tertutup dengan bom yang meledak di dalamnya. Selang beberapa jam kemudian, Lois bangun dari pingsan, mengarah ke ruang rapat dan mendebatkan sesuatu. Namun suara gemuruh terdengar. Pesawat itu naik beberapa meter ke atas, jauh dari permukaan tanah. Entah apa yang mereka lakukan. Berita menyebutkan Cina akan memberi ultimatum pada alien, melakukan perang kemudian menembak pesawat mereka. Beberapa negara lainnya akan mengambil keputusan yang sama. Namun Lois masih berusaha menemukan apa arti simbol yang dilontarkan Costello, dan kembali terbayang dengan sosok Hannah putrinya, entahlah apa hubungannya. Setelah mendapatkan pencerahan dan menyampaikan jawabannya pada pimpinan, sayangnya mereka sudah tak percaya dan tetap bersikeras akan melawannya. Sampai Lois pun kemudian pergi keluar, dan setelahnya sebuah tabung kecil turun dari pesawat dan Lois masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian ia masuk ke dunia astral para alien dengan warna serba putih sampai kabut-kabut yang menguraikan rambutnya seperti di surga, sehingga bisa berbicara dengan bahasa mereka. Di dalam sana, Lois bertemu dengan Costello.
Ternyata Abbas sudah mati terkena bom, jadi para alien ini membutuhkan bantuan bumi dan manusia pada 3000 tahun lagi. Untuk bisa membantu para alien itu, manusia harus bisa mempelajari bahasa para alien heptapod ini. Kedatangan para alien saat itu bertujuan untuk memberikan gift atau hadiah, yang sebelumnya diterjemahkan sebagai weapon. Apakah weapon atau senjata ini? Yaitu waktu. Supaya manusia bisa menguasai waktu sebagaimana para alien heptapod itu. Manusia harus mempelajari dulu bahasa mereka, itulah tujuan kedatangan para alien itu. Costello juga mengatakan kalau Louis bisa melihat masa depan setelah dirinya menanyakan siapa gadis kecil yang ada di bayangannya selama ini. Seketika Costello menghilang dan pesawat berubah arah. Ternyata semua bayangan Louis selama ini adalah gambaran dari masa depan, di mana ia akan mempunyai seorang putri dan suaminya akan meninggalkannya. Namun terlepas dari itu, ada kejadian yang akhirnya membuat Louis bisa menghentikan perang dunia melawan alien. Ketika ia melihat masa depannya berbicara dengan pimpinan militer Cina, mengucapkan terima kasih padanya atas perkataan yang dilontarkan Louis saat ditelepon, menghentikan keputusan Jenderal Cina untuk berperang. Dari situ akhirnya berita terbaru banyak bermunculan bahwa Cina menghentikan konferensi persnya dan mereka memutuskan membagikan informasi yang mereka dapatkan. Tak lama kemudian pesawat alien kembali berubah arah dan menghilang bersama kabut hitam. Jadi yang diinginkan oleh para alien itu adalah manusia di seluruh dunia bekerja sama. Maka mereka memberikan petunjuk berupa 12 potongan, tapi banyak orang sudah curiga duluan dengan niat para alien itu. Contohnya seperti Jenderal Zhang tadi. Hanya Louis lah yang berpikir positif sehingga hanya ia yang mampu menerima petunjuk dari para alien tersebut. Lalu apa yang terjadi dengan kehidupan Louis, Hannah, dan Ian? Maka inilah twistnya yang dieksekusi dengan manis dan jenius oleh Denis Villeneuve. Potongan cerita di bagian awal Louis rupanya bukanlah kenangan antara Louis dan Hannah anaknya perempuan. Arrival ingin kita berpikir bahwa segala adegan tentang Louis dan Hannah adalah sebuah kenangan. Namun ini sesungguhnya terjadi di masa depan. Ingat kan ketika Louis menanyakan siapa gadis kecil ini pada Costello? Di akhir cerita, Louis akhirnya akan jatuh cinta dan menikah dengan Ian, dan mereka akan memiliki anak perempuan yang diberi nama Hannah. Louis telah mengetahui dari awal bahwa anak perempuannya akan meninggal karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ia juga mengetahui kenapa suaminya Ian akan meninggalkannya, namun ia tidak pernah berniat merubah takdirnya. Ketika kita menyadari bahwa hidup adalah serangkaian tragedi, maka kita akan menemukan keindahan dan kebahagiaan pada hal-hal yang remeh. Inilah yang saya kira jalan yang dipilih oleh Louis. Anyways, film pun tamat. Jadi, apakah alien heptapod itu jahat? Enggak, mereka tidak jahat. Tapi manusia sudah curiga duluan, apalagi terdapat kendala bahasa dalam berkomunikasi dengan mereka. Kecurigaan dan kendala komunikasi ini yang menyebabkan pemerintahan seluruh dunia berdebat. So, Arrival yang merupakan adaptasi dari cerita pendek Story of Your Life-nya Ted Chiang ini sesungguhnya punya fokus yang berbeda dari film-film sci-fi lainnya. Arrival juga menyuguhkan nilai moral story mengenai bagaimana kita menerima takdir yang ada. Selain bicara soal peperangan dan kemanusiaan, Arrival juga akan menantangmu berpikir ulang mengenai konsep waktu yang selama ini kita ketahui. Arrival juga menyajikan pertanyaan menarik mengenai bagaimana kita memahami bahasa dan komunikasi. Jadi bagaimana bisa Louis mempunyai anugerah dapat melihat masa depan? Itu karena sindrom Sapir-Whorf. Kemampuan berpikir manusia dipengaruhi oleh bahasa. Ian sempat menyebutkan ini di suatu adegan. Louis yang berusaha mempelajari bahasa alien ini lambat laun jadi tenggelam dan berpikir sebagaimana para alien yang akhirnya menyebabkan ia jadi punya kemampuan melihat masa depan. Oke guys, aku rasa cukup sampai di sini dulu dengan aku kali ini. Kalian bisa melihat filmnya di durasi full supaya dapat feel-nya karena ini bagus banget. Dan aku bener-bener jatuh cinta sama film ini. Tak lupa aku ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton. Semoga kalian semua sehat selalu. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.